Oke, ketemu lagi di konten YouTubeku yang rencananya satu hari satu konten, ternyata sulit men. Oke, minggu-minggu ini banyak sekali yang membuat saya senang, terutama soal permusikan ya, karena saya dari kecil dulu sangat hobi sekali mendengarkan musik di era 90 sampai 90-an sampai 2000-an. Hampir sehari setengah dari waktu saya itu saya habiskan untuk mendengarkan musik, menonton FTV. Sisanya bermain, golek punchline ketemu. Dan sejak tahun 2014 sampai ke sini itu band-band mainstream, band-band komersil itu semakin berkurang ya, terutama kalau nggak salah saya melihat itu semenjak RCM sudah tidak begitu aktif, maka industri musik atau band-bandan dari skena band itu menurun. Ya masih ada sih sebagian, tapi terkesannya underground gitu ya. Hanya orang-orang yang berniat atau memang benar-benar hobi gitu, yang benar-benar masih menjalaninya. Pokoknya itu terakhir kali kalau nggak salah eranya setelah band-band indie mulai berguguran juga. Kalau Closehead mulai bubar, terus Last Goal Party ya juga bubar, Billfold juga bubar. Itu musik-musik indie pun juga mengalami vakum ya, banyak yang vakum, dan itu menyebabkan rasanya itu kosong banget men. Karena saya sejak kecil sudah terbiasa mendengarkan lagu atau mendengarkan sebuah band, itu rasanya kosong, seperti materi stand up saya kosong. FYI, FYI aku yo seneng stand up, tapi di sini nggak ada komunitas. Ada sih komunitas, tapi lebih ke komunitas motor, komunitas mancing, pokoknya komunitas sing aneh-aneh nih, komunitas bonsai, komunitas mobil bagong, komunitas rondo, memburu rondo. Oke, kembali lagi ke topik. Semenjak band-band indie mulai bubar, terus orang-orang yang berkecimpung di pasar mainstream sudah mulai vakum, maka disitulah terjadi kekosongan dalam dunia band-bandan ini. Dan terakhir paling dan di tahun 2020 nggak salah, itu Gemba Machine Gun Kelly yang katanya seorang rapper, ternyata
membuat beberapa karya yang rasanya itu aransemennya bener-bener ngeband banget, dan mulai berkolaborasi dengan banyak-banyak musisi lain seperti BMTH juga, seperti Hasley, dan drummernya itu Blink 182 Mas Travis Barker juga berkolaborasi dengan MGK ini. Menurut saya itu sebuah tanda-tanda ya bahwa musik-musik era 90-an sampai 2000 akan bangkit kembali. Dan Blink pun yang akhirnya yang mulanya kecer-kecer sudah mulai kembali dengan formasi lawasnya, dan itu pun semakin memperkuat argumen saya ini bahwa band-band era 90-an sampai 2000-an itu akan bangkit kembali. Dan di tahun 2023 ini banyak ya rilisan dari band-band terkenal, nampaknya juga menunjukkan bangkitnya era-era musik 90-an sampai 2000 ini. Contohnya seperti yang baru-baru saja Bring Me The Horizon juga menelurkan sebuah single yang genrenya sangat mewakili di era-era tahun itu ya. Banyak yang bilang bahwa lagunya BMTH yang Lost ini sangat mirip dengan Helena MCR, My Chemical Romance. Tidak hanya sampai di situ, gejala ini juga terendus atau tercium atau terbaca di skena musik lokal. Noah juga sangat aktif menelurkan recycle dari album lamanya. Juga Ungu pun sepertinya Ungu Band sepertinya pun ya ingin comeback, banyak-banyak menyanyikan lagu-lagu lamanya dengan aransemen baru. Dan Coldplay pun juga ingin menggelar konser di Indonesia. Sangat ramai sekali terkait Coldplay ini. Dan lanjut, BMTH pun juga kabarnya ingin menggelar konser ya di Indonesia. Dan yang sudah pasti baru tadi sore saya membaca bahwa One Ok Rock akan melakukan turnya keliling Asia, salah satunya akan mendarat di Jakarta. Ini pun juga akan vibe-nya juga akan membangkitkan kembali ya musik-musik era 90-an sampai 2000-an. Akhirnya Billboard pun juga memulai berkolaborasi dengan, walaupun ini hanya enggak hanya project kolaborasi antara Billboard dengan mantan vokalisnya Laskul Party Mustika Kamal, dan juga mantan vokalisnya Killing Me Inside Mbak Safira Razak. Ini cukup membawa angin segar ya, era-era bagi para penikmat musik era-era indie, era-era 2000-an. Simple Plan juga
tour kemarin. Pokoknya ini sangat-sangat memberikan asupan yang sudah lama hilang ya, dari khususnya penikmat musik di era saya, di era tahun 90 sampai 2000. Semoga akan kembali lagi seperti dulu, banyak setiap hari itu tidak selalu ada waktu tersendiri gitu ya. Kalau zaman saya dulu waktu tersendiri untuk mendengarkan musik, tapi sejak kemunculan indie pun juga bergeser ya, sejak tahun 2014 sampai ke sini. Indie itu hanya dikuasai oleh musik bergenre folk seperti Payung Teduh, 420 dan sebagainya. Bahkan orang-orang yang mengcover kebanyakan genrenya juga vlog gitu ya. Dan ini agak membuat saya kangen, membuat saya rindu. Mana nih, membuat saya kangen, membuat saya rindu suasana musik-musik yang tercipta atau lagu-lagu yang tercipta dari band-band. Karena tetap rasanya itu akan berbeda. Dan juga salah satu idola saya, Paramore. Bahkan Paramore ini di rilisan terbarunya di tahun 2023 ini bakal kembali ke akar jalur musiknya, yaitu pop punk. Setelah saya mendengarkan, rata-rata semua asik lagu album terbaru dari Paramore yang berjudul apa wih judulnya, This Is Why ya kui. Ini akan menjadi apa ya, hari-hari ini agak rasa-rasa yang dulu pernah ada itu agak-agak mulai terobati dengan rilisan-rilisan yang terjadi akhir-akhir ini. Ya, cukup segitu kali ya konten kali ini. Semoga kalian juga menikmati dan selamat bernostalgia bahwa hal-hal yang sempat hilang bisa kita nikmati kembali akhirnya men. Oke, akhir kata yo salam.